Polres Kota Waringin Timur menyatakan kasus tewasnya korban Muhammad Nur Yasin merupakan dampak negatif penggunaan narkoba. Korban dan pelaku merupakan kawan dekat, namun pertengkaran mereka yang terjadi saat pesta sabu membuat pelaku secara tidak sadar menghabisi korban. Inilah serial tabir pesta sabu berujung maut, pertengkaran di tengah pesta narkoba. Terdapat luka tusuk di bagian sebelah kanan, jadi ada 4 luka tusuk. Dikarenakan cekcok, kemudian tersangka juga melakukan pemukulan pertama kali terhadap korban, kemudian korban melakukan perlawanan. Pada saat keadaan terdesak, maka tersangka menghunuskan badik ke arah korban. Dia terpukul karena melihat sosok ayahnya udah terbaring lemah. Kasus pembunuhan seorang penjaga kebun di Desa Tanga, Kecamatan Mentaya Hulu, Kalimantan Tengah, lagi-lagi menjadi gambaran nyata dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penyelidikan dan penyidikan, Muhammad Nur Yasin diduga tewas dibunuh oleh temannya yang juga bekerja sebagai penjaga kebun sawit. Polres Kota Waringin Timur itu kemarin bersama-sama dengan Polsek Mentaya Hulu dengan cepat melakukan penyelidikan setelah kami dapat laporan dari pemilik kebun. Kami ke TKP dan TKP kami mendapatkan ada 2 buah sepeda motor. Awalnya dari situ pengungkapannya. Setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata sepeda motor NMAX warna hijau itu diduga adalah milik pelaku saudara AD. Mirisnya, pelaku dan korban dikenal sebagai sahabat karib yang cukup dekat. Sebelumnya, di malam kejadian, pelaku dan korban menggelar pesta miras bersama rekan lainnya. Setelah itu pelaku dan korban memutuskan untuk lanjut menggunakan sabu. Saat korban mengalami sakau, tanpa sebab, ia tiba-tiba langsung menyerang pelaku. Sebelumnya hubungan antara korban dan tersangka ini adalah teman baik yang kemudian karena pengaruh daripada minum-minuman keras dan narkoba sehingga ada cekcok sedikit, maka mereka terlibat perkelahian. Perkelahian antara korban dan pelaku pun tak terelakkan. Korban juga sempat mencekik pelaku saat keributan terjadi. Pelaku yang sempat terpojok akhirnya langsung mencabut senjata badik yang terselip di pinggangnya, lalu menusukkannya ke perut dan dada korban. Dikarenakan cekcok, kemudian tersangka juga melakukan pemukulan pertama kali terhadap korban, kemudian korban melakukan perlawanan. Pada saat keadaan terdesak, maka tersangka menghunuskan badik ke arah korban. Korban yang sudah terluka sempat mengejar pelaku. Namun, akibat banyaknya darah yang keluar, korban pun terjatuh hingga menghembuskan napas terakhirnya. Di lokasi kejadian, selain menemukan sepeda motor milik korban, polisi juga menemukan sebuah kunci yang diduga milik pelaku. Dari salah satu barang bukti inilah awal petunjuk penyelidikan pihak kepolisian. Kita berkeyakinan Adi adalah pelaku. Yang pertama, motor Adi ini ketinggalan di TKP. Setelah itu, pada saat motor itu kita cek, terdapat kunci rumah. Setelah kita ambil kunci itu, kita pergunakan untuk membuka gembok terhadap gubuk yang ada di TKP itu, ternyata itu masuk dan benar. Di mana saudara Ade tersangka ini, dia adalah sebagai penunggu pondok kelapa sawit di
tempat tersebut. Atas perbuatannya, pelaku sempat melakukan pelarian. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, pelaku dapat diringkus di sebuah kontrakan di Desa Tangar oleh Satreskrim Polres Kota Waringin Timur. Kepada petugas, pelaku mengaku saat melakukan pembunuhan dirinya dalam keadaan sadar. Namun pelaku merasa bingung karena korban tiba-tiba menyerang dirinya dengan kayu. Penusukan ke tubuh korban disebutnya dilakukan secara refleks karena merasa terdesak. Berdasarkan pengakuan pelaku bahwa pelaku ini melakukan pembunuhan atau menikam badik itu ke tubuh korban itu secara sadar dan sengaja. Maka itu pada saat habis itu dia masih bisa melarikan diri untuk supaya menghindari hukum gitu. Bukan pembelaan diri. Karena pada saat itu dia lari pun sebenarnya bisa. Tapi pada saat dia dikejar itu dia malah mencabut badik dan mendatangi korban menusuk sebanyak 3 kali atau 4 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, pelaku AD alias Ahmad Belut terancam hukuman 15 tahun penjara akibat telah menghilangkan nyawa orang lain.